Diawali dengan diperlihatkannya Mavis yang baru saja bangun tidur di apartemennya. Mavis sendiri sudah bercerai dengan suaminya dan tinggal di apartemen kecil bersama dengan anjing peliharaannya. Kemudian saat ia hendak menulis cerita untuk melanjutkan novel serialnya, ia membuka sebuah email yang memberi kabar bahwa mantan pacarnya semasa SMA yang bernama Buddy Slade akan merayakan kelahiran putri pertamanya. Setelah beberapa lama merenungkan email tersebut, Mavis tersadar bahwa dirinya masih memendam perasaan cinta kepada Buddy. Walau sedang dikejar tenggat waktu untuk menyelesaikan seri novel terbarunya, ia akhirnya nekat berangkat kembali ke kampung halamannya di Mercury dan menyusun rencana untuk memisahkan Buddy dari istrinya sekaligus merebut cintanya kembali. Perlu diketahui bahwa Mavis ini dulunya adalah seorang gadis paling populer semasa SMA. Ia sukses dibenci oleh orang-orang karena kecantikan dan kecerdasannya semasa SMA dulu. Hal itu pula lah yang membuat Mavis masih belum bisa lepas dari kejayaan masa lalunya dan masih merasa sebagai seorang gadis yang paling pantas untuk dipuja. Singkat cerita, sampailah Mavis di kota kelahirannya itu. Alih-alih pulang ke rumah orang tuanya, Mavis lebih memilih untuk menginap di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Setelah membereskan barang-barang bawaannya dan membeli beberapa makanan ringan, Mavis kemudian menelpon rumah Buddy Slade, mantan pacarnya semasa SMA. Namun hanya dijawab oleh mesin penjawab otomatis. Merasa bosan hanya berdiam diri di dalam hotel, Mavis lalu memutuskan untuk pergi keluar menuju sebuah kedai kecil yang bernama Woody's yang berada di tengah kota. Sesampainya di depan kedai, telepon Mavis kembali berdering, dan ternyata Buddy lah yang menelpon balik dari rumahnya. Kemudian mereka membuat janji bertemu besok hari di jam 6 di sebuah rumah makan yang bernama Champion O'Malley. Setelahnya, Mavis selalu masuk ke dalam kedai Woody's dan memesan minuman. Tak disangka, di sana ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku adalah teman satu SMA-nya dulu. Pria itu bernama Matt. Mavis dengan susah payah akhirnya mengingat bahwa benar pria itu adalah teman satu angkatan dengannya. Sedangkan Matt dengan mudah mengingat Mavis karena kepopuleran dan kecantikannya semasa SMA dulu. Matt lalu bertanya apa tujuan Mavis kembali ke kampung. Mavis pun menjawab dengan berbohong kalau ia sedang ada urusan properti di sana. Mavis yang tak sengaja melihat tongkat bantu milik Matt kemudian menyadari bahwa Matt dulunya adalah seorang korban kejahatan seksual yang sempat viral di masa SMA dulu. Matt dihajar oleh geng nakal di sekolahnya dulu, karena dulunya ia dikira seorang homo. Beberapa saat kemudian Mavis mengajak Matt keluar kedai. Di sana ia memberitahu kepada Matt kalau sesungguhnya ia sedang berencana untuk merebut kembali mantan pacarnya Buddy Slade. Matt merasa aneh mendengar hal tersebut, karena ia tahu kalau Buddy sudah menikah dan punya anak. Ia lalu menyarankan Mavis agar sebaiknya tidak mengganggu kehidupan Buddy. Mavis tak mengindahkan saran dari Matt itu dan lalu pergi meninggalkan Matt dengan menaiki taksi. Keesokan harinya, Mavis yang pada sore hari nanti akan bertemu dengan Buddy kemudian melakukan beberapa perawatan diri agar terlihat lebih cantik dan fresh. Mavis kemudian sampai terlebih dahulu di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya. Tak perlu menunggu lama, Buddy Slade sang pujaan hati pun datang. Setelah sedikit berbincang-bincang, Buddy kemudian pergi ke bar dan memesan minuman untuk mereka berdua. Tak disangka Matt yang Mavis temui malam tadi ternyata bekerja di tempat itu sebagai manajer operasional. Buddy yang datang dari bar setelah memesan minuman kemudian mengajak Matt untuk minum bersama mereka. Namun karena dipelototi terus oleh Mavis dari tadi, ia lebih memilih untuk menjauh dari mereka berdua. Di halaman parkir kafe, ketika Buddy hendak pulang, ia menceritakan kalau malam besoknya band lokal yang digawangi oleh Beth, istrinya Buddy, akan tampil live di tempat yang sama. Dan ia mengundang Mavis datang ke rumahnya lalu pergi bersama melihat aksi Beth secara langsung. Tawaran yang tidak mungkin ditolak oleh Mavis. Setelah balik ke hotel dan mengganti pakaiannya, Mavis lalu mendatangi tempat kediaman Matt. Ia menemui Matt di garasinya yang sedang membuat minuman keras oplosan. Ketika Matt menawarkan minuman yang sudah disimpannya selama 8 tahun, bukannya sedikit mencicipi, Mavis justru menghabiskan hampir seluruh isi botol tersebut. Nggak tahu adatnya anak. Mavis kemudian pergi bersama Matt dan meminta ditunjukkan di mana rumah Buddy bersama dengan istrinya saat ini. Keesokannya Mavis pergi ke sebuah factory outlet untuk membeli pakaian yang nantinya akan ia pakai saat bertamu ke rumah Buddy. Namun karena selera fashion yang terlalu tinggi, hingga ia tidak menemukan satu merek pakaian pun yang ia mau. Kemudian ia ke sebuah toko buku dan membeli buku novel yang ia tulis dan ia tanda tangani untuk nantinya ia berikan kepada keponakan Buddy. Setelah selesai berdandan cantik, Mavis lalu langsung pergi menuju rumah Buddy dan ia disambut dengan ramah oleh Buddy beserta istrinya. Sekalipun di hadapan istrinya, tampak sekali kalau Mavis mencoba menggoda Buddy dengan menceritakan betapa mesranya hubungan mereka di masa lalu. Scene kemudian berpindah kembali di cafe Champion O'Malley, di mana anggota band sedang melakukan cek sound sebelum melakukan pertunjukan. Beberapa dari mereka yang tahu akan keberadaan Mavis kembali di kota itu merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di kafe tersebut, terlebih ketika mereka tahu kalau ia datang bersama dengan Buddy dan Beth. Tak berapa lama kemudian, band itu lalu menyanyikan sebuah lagu lawas yang dipersembahkan oleh Beth kepada suami tercintanya Buddy. This one goes out from our drummer Beth to her sweetheart, Buddy.
Bukannya menikmati, Mavis justru beberapa saat terlihat sangat kesal, karena lagu yang dibawakan juga adalah lagu kenangan bersama ia dengan Buddy saat pacaran dulu. Tapi itu tak berlangsung lama. Mavis lalu memanfaatkannya dengan bergelayut manja di bahu Buddy. Setelah selesai manggung, Buddy yang ingin segera pulang ke rumah ditolak oleh Beth karena ia masih ingin merayakan lebih lama dengan teman-teman bandnya. Mavis lalu menawarkan diri untuk mengantarkan Buddy pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mavis mencoba untuk lebih intim lagi kepada Buddy dan disambut oleh Buddy dengan ciuman kecil di bibir Mavis. Stres karena kesempatan intimnya tidak bisa berlangsung lama, Mavis yang kali ini ditemani Matt lalu kembali ke kafe dan minum-minum hingga hampir mabuk. Mavis lalu pulang kembali ke hotel dan menabrak lampu jalan ketika hendak memarkirkan mobilnya. Keesokan harinya ketika Mavis sedang sarapan di KFC, ia mendapat telepon dari Buddy yang memberitahu kalau pada hari Sabtu nanti ia akan menggelar acara perayaan pemberian nama putrinya dan mengundang Mavis untuk berhadir di acara tersebut. Sepulangnya dari KFC, Mavis yang berjalan kaki kemudian dihampiri oleh mobil yang berjalan pelan, dan ternyata itu adalah ibunya Mavis. Ia akhirnya dibawa ibunya pulang ke rumahnya. Di kamar masa kecilnya, Mavis melihat barang-barang kenangan masa SMA-nya dulu masih tersusun rapi seperti saat ia tinggalkan belasan tahun yang lalu. Saat makan siang bersama, Mavis yang berdalih bahwa kedatangannya kembali ke kota tersebut untuk urusan properti menceritakan kalau ia sudah bertemu dengan Buddy. Orang tua Mavis yang mendengar hal tersebut merasa akan ada sesuatu yang tidak beres akan terjadi kepada putrinya itu. Mavis kembali mendatangi Matt di rumahnya dengan mengendarai mobilnya ketika masih SMA dulu. Ia lalu mengajak Matt untuk mabuk-mabukan di halaman belakang sekolah. Di sini, Matt kemudian bertanya tentang rencana Mavis untuk merebut Buddy dari istrinya. Mavis selalu menjelaskan kalau ia beranggapan Buddy sebenarnya akan jauh lebih bahagia jika mereka bisa kembali bersama. Matt kembali menasihati Mavis kalau sebaiknya ia move on dan kembali saja ke kota serta menjalani hidup seperti biasa dan tak mengganggu kehidupan Buddy beserta istrinya. Mereka berdua kemudian saling adu argumen satu sama lain dan diakhiri dengan Mavis yang pergi meninggalkan Matt begitu saja setelah ia kalah debat dengan Matt. Hari Sabtu pun tiba. Mavis kembali berdandan cantik sebelum menghadiri acara perayaan di rumah Buddy. Tak lupa ia mampir ke toko membeli kado untuk hadiah si bayi. Mavis kemudian dengan anggutnya masuk ke dalam rumah Buddy dan langsung memeluk ibunya Buddy yang nampak jelas sangat tidak menyukai kehadiran Mavis di pesta tersebut. Mavis yang bertemu dengan Buddy lalu mengajaknya untuk berbicara empat mata dengannya. Di sini Mavis dengan intimnya mencoba merayu Buddy agar mau kembali bersama dengannya. Namun Buddy otomatis menolaknya dan pergi meninggalkan Mavis yang bengong karena rencananya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mavis lalu berjalan keluar rumah, di mana orang-orang juga sudah berada di halaman. Karena sebentar lagi akan ada kejutan kecil dari Buddy untuk istrinya Beth. Mavis kemudian ditegur oleh Beth karena terlihat sangat murung. Namun ketika Beth berniat untuk memberikan minuman kepada Mavis, secara tak sengaja ia menumpahkan minuman tersebut ke baju sutra yang dikenakan oleh Mavis. Tentu saja Mavis naik pitam dan lalu menghardik Beth di hadapan orang banyak. Merasa ia lebih superior dibandingkan Beth, menjadi sebuah kesempatan tersendiri bagi Mavis untuk mencaci maki dan menghina Beth sepuas yang ia mau, tanpa memperdulikan tanggapan semua orang yang berada di situ. Bahkan, kejutan yang sudah disiapkan oleh Buddy untuk istrinya pun akhirnya tak terasa mewah karena insiden keegoisan yang dipertontonkan oleh Mavis saat itu. Semua orang yang berada di situ hanya bisa berdiam diri, tanpa ada satupun yang mau membela Beth, karena pada dasarnya yang dilakukan oleh Mavis hanyalah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang banyak. Kemudian Mavis akhirnya tahu bahwa yang mengundangnya ke acara tersebut justru adalah Beth, istrinya Buddy. Ia merasa kasihan dengan Mavis yang terlihat depresi, kesepian tanpa ada orang dekat yang mendukungnya. Buddy sebenarnya tahu kalau mengundang Mavis nantinya adalah sebuah kesalahan, namun karena itu permintaan istrinya, ia pun menurutinya. Mavis pun akhirnya pergi dari situ sembari memberikan sumpah serapah kepada orang-orang di situ dan juga kepada kota kelahirannya itu. Mavis yang stres lalu pergi ke rumah Matt dan menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Ia lalu melampiaskannya dengan berhubungan intim bersama dengan Matt. Pagi harinya, Mavis yang pergi ke dapur berbincang dengan adik Matt yang bernama Sandra. Ia menceritakan tentang pergolakan batin yang selama ini ia alami. Mavis merasa hidupnya tak lebih bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang berada di kota kelahirannya itu. Sedangkan Sandra justru berpikir sebaliknya. Banyak orang-orang yang iri dengan keberhasilan yang diraih oleh Mavis semenjak ia merantau ke kota. Pada akhirnya Mavis adalah seorang wanita yang bertingkah tak ubahnya seperti seorang remaja yang belum menemukan kebahagiaan namun mengambil jalan yang keliru dalam mencari kebahagiaan itu sendiri. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke Minneapolis dan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang penulis. Dan film pun